Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hesi Nur Afifah, NPM 1813053024. Di sini saya akan menampilkan suatu produk video pembelajaran berbasis STEM, yaitu dengan materi peristiwa terjadinya rotasi bumi, revolusi bumi, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Di sini saya memakai pembelajaran STEM dengan sainsnya, yaitu peristiwa terjadinya rotasi revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari, dengan teknologi video pembelajaran tentang rotasi revolusi dan gerhana bulan dan gerhana matahari, dan engineeringnya yaitu menjelaskan bagaimana terjadinya rotasi revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Berikut ini adalah skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan materi rotasi revolusi bumi serta gerhana matahari dan gerhana bulan. Skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan komponen STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sebelum kita membuat miniatur tentang peristiwa terjadinya rotasi revolusi bumi dan gerhana bulan serta matahari, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rotasi revolusi bumi, gerhana bulan dan gerhana matahari. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. 1 kali rotasi sama dengan 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Akibat dari rotasi bumi yaitu 1 terjadinya siang dan malam, 2 terjadinya gerak semu matahari, 3 terjadinya perbedaan waktu. Revolusi bumi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. 1 kali kala revolusi bumi selama 365 seperempat hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi: 1 terjadinya perbedaan waktu, 2 terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, 3 terjadinya gerak semu tahunan matahari, 4 perubahan rasi bintang. Gerhana matahari yaitu peristiwa yang terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau sepenuhnya cahaya matahari yang ada di bumi. Gerhana bulan yaitu peristiwa yang terjadi pada saat sebagian atau keseluruhan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang lurus. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu rotasi, revolusi bumi, serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, sekarang coba kalian baca teks pada buku cetak kalian, yaitu tentang terjadinya siang dan malam. Nah, selanjutnya apakah kalian sudah mengetahui bagaimana terjadinya proses siang dan malam? Tadi kan sudah membaca ya, pasti kalian sudah mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa siang dan malam. Nah, selanjutnya kalian dapat menuliskan hal apa saja yang sudah kalian ketahui tentang peristiwa terjadinya siang dan malam ya anak-anak.
Sebelum ibu mempraktekkan bagaimana cara membuat miniatur terjadinya rotasi dan revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari, mari kita tonton dulu video pembelajaran tentang rotasi revolusi gerhana bulan dan gerhana matahari ya anak-anak. Berikut link video pembelajarannya, silakan disimak di YouTube ya anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah menonton video pembelajaran mengenai peristiwa terjadinya rotasi revolusi bumi dan gerhana bulan serta gerhana matahari. Nah, di sini Ibu mau bertanya, bagaimana gerhana matahari dapat terjadi dan bagaimana gerhana bulan dapat terjadi? Ya, sip, benar sekali. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat miniatur bagaimana proses terjadinya rotasi bumi, revolusi bumi, gerhana bulan dan gerhana matahari ya. Silakan anak-anak perhatikan ibu terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah menonton video pembelajaran tentang rotasi revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membuat miniatur tersebut. Nah, di sini bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada bola pingpong, bola kasti, senter sebagai pengganti cahaya matahari, gunting, pena, 2 buah jarum pentul, pita atau tali, serta menggunakan penggaris. Nah, kita juga menggunakan kardus ya anak-anak, kardus bekas seperti ini. Nah, mari kita simak cara pembuatannya ya anak-anak. Nah, pertama-tama kita akan mengukur senter di bagian sisi samping ini, lalu kita bolongkan ya anak-anak. Kita gambar terlebih dahulu supaya membentuk pola senternya. Nah, jika sudah kita gambar pola senternya, mari kita bolongkan kardusnya terlebih dahulu ya. Ikutin pola yang sudah kita buat tadi. Jadi, jika sudah terlubani, kita ambil kardusnya, lalu kita masukkan senternya ke bolongan ini anak-anak. Kita pasin. Nah, setelah itu ini ada bola pingpong, lalu akan kita tusukkan dengan jarum ini di atasnya ini seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, nanti akan kita ikat dengan pita atau tali ya. Nanti akan kita masukkan ke dalam sini ya anak-anak. Bentar, ibu akan memasukkannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk menggantungkan bumi dan bulannya, kita akan mengukur kardusnya agar dapat lebih mudah untuk menghitung jarak antara bola pingpong dengan bola kasti nantinya ya. Ini kita ukur dulu ya kardusnya anak-anak. Panjangnya yaitu ada 28 cm. Akan kita bagi 3, yaitu bisa kita hitung dengan 9 cm ya anak-anak. Kita tandai terlebih dahulu ya. Kita beri bolongan supaya nanti kita dapat memasukkan jarumnya. Nanti jadi seperti ini, dia akan masuk ke dalam. Nah, nanti kita ikat pakai tali dulu ya. Nah, ini kita tusukkan dulu kepada bola pingpongnya. Nah, sini kita akan mengikat. Talinya juga kita ukur ya anak-anak, agar nanti dia dapat sama panjang dan diikatnya itu pas. Di sini kita menghitung pitanya sepanjang 30 cm kurang lebih.
Mari kita hitung sepanjang 30 cm, lalu kita potong. Nah, jika udah kita potong, mari kita ikatkan kepada jarum pentul-nya. Nah, setelah jarumnya terikat dengan tali, nah kita akan memasukkan ke bolongan yang atas tadi yang sudah kita buat. Kita akan menarik jarumnya masuk ke dalam kardus. Nah, kira-kira kita segini, lalu kita akan memasukkan bola kasnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang bola pingpong. Kita masukkan dulu. Coba. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan bola pingpongnya ke dalam sini juga. Nah, setelah itu kita akan mengukur ini, kita akan mengikatnya agar bolanya sama ukurannya antara atas dan bagian bawah. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita akan mengikatnya agar mereka tidak jatuh. Nah, selanjutnya kan ini sudah kita ikat ya anak-anak. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana terjadinya gerhana bulan. Nah, di sini ada center, yaitu sebagai perumpamaan sebagai matahari, bola kasti sebagai bumi, dan bola pingpong sebagai bulan. Nah, di sini kita akan melihat nih, jika kita sorot nih sebagian. Nah, ini kan cahayanya kelihatan sedikit ya anak-anak, maka ini telah terjadi gerhana bulan sebagian. Karena mataharinya hanya menutupi bumi sebagian. Nah, jika kita turunkan lagi ke bawah, ini seperti ini, maka ini akan terjadi gerhana bulan total karena cahaya matahari tertutupi oleh bumi. Ya anak-anak, tuh dapat dilihat ya, ini semakin gelap. Jika kita ke atas sedikit, nah dia ada cahaya terangnya sedikit, yaitu gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan dapat terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan berada dalam posisi yang sejajar. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana terjadinya proses gerhana bulan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Kalau tadi bumi yang berada di tengah dan bulan yang berada di belakang, sekarang kita tukar, kita balik, bumi yang berada di belakang dan bulan yang berada di tengah. Nah, ini sama aja ya anak-anak, caranya kita akan gantungkan terlebih dahulu kepada jarum-jarum yang tadi. Nah, selanjutnya kita sudah menukar posisi antara bulan dan bumi. Kalau tadi bumi yang berada di tengah, sekarang bulan yang berada di tengah. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Nah, jika saya hidupkan senternya,
Nah, seperti ini, maka akan terjadi gerhana matahari sebagian. Nih, seperti ini ya. Karena sebagian cahaya matahari tertutupi oleh bulan. Nah, kalau kita turunkan sedikit ke bawah, seperti ini. Nah, maka akan terjadi gerhana matahari total karena cahaya matahari sepenuhnya tertutupi oleh bulan. Maka di bumi tidak terlihat apapun. Nah, ini kalau kita turunkan ke bawah lagi, maka akan terjadi gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari dapat terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada garis yang sejajar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana peristiwa terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Di sini bahan yang diperlukan hanya 2 buah jarum pentul, bola kasti, bola pimpong, dan sedikit kardus ya. Nah, sama saja seperti cara yang sebelumnya, akan kita tusukkan jarum kepada bola pimpong dan bola kastinya. Nah, selanjutnya jika kita sudah tusukkan, ini kita bola kasti ini kita perumpamaan menjadi sebagai bumi. Nah, ini kita sudah tusukkan ke kardus, maka ini akan terjadi revolusi bumi jika berputar seperti ini. Nah, rotasi bumi yaitu bumi mengitari pada porosnya sendiri. Jadi bumi berputar 360 derajat. Nah, ini kan bola kasti kita perumpamaan menjadi bumi dan bola pimpong menjadi bulan. Di sini kita akan melakukan percobaan tentang revolusi bumi. Nah, di sini bulan akan mengelilingi bumi. Nih, seperti ini. Mengelilinginya dengan arah negatif ya, yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, bulan akan mengelilingi bumi selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Nah, seperti ini ya, dia akan berputar negatif. Sekian video pembelajaran STEM yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.